Shalom. Bermama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di kebaktian minggu pagi ini kita dituntun dalam tema itu nasionalisme yang berakar pada iman. Nasionalisme yang berakar pada iman. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mulai khotbah kita pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Begini pertanyaan. Pernah kesonde kotong rasa malas kasih persembahan ke gereja hanya karena kotong kecewa atau sonde percaya dengan pengurus dalam gereja? Pernah kesonde? Bapak, saudara-saudara, masalah ini seringkali terjadi hari ini. Kekecewaan kepada manusia membuat kita menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Padahal dalam Matius pasal 22 ayat 21 Yesus berpesan begini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, saudara-saudara semua, ayat ini mengingatkan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada bangsa tidak boleh berhenti hanya karena kita kecewa kepada sesama kita manusia. Untuk memahami firman ini lebih dalam, Bapak, saya akan membawa kita dalam sebuah ilustrasi, yaitu seorang anak dan juga celengan. Di hal ini Bapak sama seorang anak yang tiba-tiba berhenti isi dia punya celengan. Dan saat yang mama tanya, adik kenapa sudah isi celengan lagi? Dia pun anak ini mulai jawab, nah, beta sudah mau isi lagi karena beta sudah suka kakak angkat-angkat itu celengan. Lalu dia marah, tersenyum dan omong dia, ada uang dalam celengan itu akan tetap jadi ada pemilik. Kakak hanya angkat kasih pindah saja dari meja, kasih masuk di mana supaya lebih aman. Nah, Bapak Mama semua, saudara-saudara sekalian, seringkali kita sama seperti anak kecil ini. Kita mogok memberi persembahan bukan karena kita tidak punya uang, tetapi karena kita tidak suka pada pelayan yang mengelola keuangan itu. Kita lupa bahwa apa yang kita berikan adalah untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati pengurus dalam gereja atau sebuah komunitas tertentu. Kalau kita lihat konteks pada saat itu, orang Farisi dan orang Herodian, mereka adalah musuh bebuyutan. Tapi mereka sengaja bersatu untuk menjebak Yesus. Mereka membawa isu pajak yang merupakan isu politik dan agama yang sangat sensitif saat itu. Mereka bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Mereka membawa suatu pertanyaan untuk menjebak Yesus sendiri pada saat itu. Nah, ini adalah pertanyaan jebakan yang berbahaya. Kalau Yesus jawab boleh, berarti orang Yahudi akan membenci dia karena dianggap mendukung
penjajahan. Dan juga sebaliknya, kalau Yesus menjawab tidak boleh, orang-orang Yahudi akan langsung melaporkan Yesus kepada pemerintahan Romawi dengan tuduhan pemberontakan yang hukumannya itu adalah disalib. Orang-orang Farisi dan orang Herodian datang membawa sebuah pertanyaan jebakan untuk menyembah Yesus agar bisa dihukum mati. Tetapi kalau kita lihat tujuan penulisan kitab ini adalah untuk menunjukkan hikmat Yesus yang luar biasa dalam membongkar kemunafikan mereka. Yesus tidak langsung menjawab, tetapi dia meminta mereka menunjukkan mata uang pajak. Dan ternyata koin itu ada di kantong mereka. Dan Yesus mulai untuk meluruskan bahwa menjadi warga kerajaan surga yang beriman tidak menghapus kewajiban kita sebagai warga negara di dunia. Nasionalisme yang sejati bagi umat Allah adalah dengan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan taat aturan. Karena kita tahu bahwa pemerintah yang sah pun berada di bawah kendali Tuhan. Pemerintahan kita saat ini, negara kita saat ini ada di bawah naungan Tuhan sendiri. Malam-malam saudara-saudara semua, sebagai contoh nyata di masa kini, saya akan memberikan satu contoh lagi bagi kita. Coba kita bayangkan sebuah gereja yang memiliki program untuk membantu pendidikan anak-anak yang tidak mampu, membantu orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu di sekitar. Kita sebagai bentuk nyata kasih kepada bangsa, tapi karena ada desas-desus bahwa pengurus keuangan dalam gereja kurang jujur, jemaat langsung mogok untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dan akibatnya program beasiswa itu lumpuh dan anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu terpaksa putus sekolah. Nah, mama, saudara-saudara sekalian, mogok untuk memberi ini sama sekali tidak akan menghukum oknum yang bermasalah. Justru ini merugikan yang membutuhkan dan merusak nama baik gereja di masyarakat sendiri. Kita tidak mau memberi, itu tidak akan memberikan efek bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, tetapi justru akan membuat pelayanan kita dalam gereja, pelayanan kita dalam masyarakat akan semakin terlihat tidak baik di mata jemaat, di mata maupun di mata masyarakat. Kita seringkali berpikir kalau saya berhenti memberi, maka mereka akan berubah. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 poin penting yang harus kita hidupi sebagai jemaat. Itu yang pertama, kita harus tahu bedakan antara ketaatan kepada Tuhan dan kekecewaan kepada manusia. Persembahan kita bukanlah upah atau gaji untuk pengurus gereja, tapi itu adalah tanda syukur dan ketaatan pribadi kita secara langsung kepada Allah. Nah, jangan sampai memang kesalahan manusia membuat kita
kembali berdosa kepada Tuhan. Dan sampai kesalahan manusia membuat kita tidak memberi kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita berdosa kepada Tuhan dengan menahan apa yang menjadi haknya Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Bapak, saudara sekalian, kita harus tetap setia memberikan persembahan dan persepuluhan dengan hati yang tulus. Ketika kita memberi, pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan yang telah memberkati kita, bukan kepada kelemahan orang yang memegang keuangan dalam gereja atau keuangan dalam lingkungan masyarakat kita. Kalau pandangan kita tertuju pada orang-orang yang membuat kita kecewa, maka kita akan enggan untuk memberi. Tetapi kalau pandangan kita betul-betul kepada Tuhan, maka ketika kita memberi, kita tidak akan merasa kecewa. Kita tidak akan memberi dengan bercuma-cuma, tetapi kita akan memberi dengan penuh sukacita. Dan poin yang kedua, miliki nasionalisme yang lahir dari iman. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita harus menjadi warga negara yang baik, memberi kepada kaisar sekaligus menjadi umat yang semangat dan setia memberi kepada Allah. Bagaimana gereja dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa melalui aksi nyata. Jangan kita biarkan pelayanan gereja yang berdampak bagi masyarakat luas seperti bantuan sosial, beasiswa atau pelayanan diakonia menjadi macet hanya karena keegoisan kita. Kita harus tetap mendukung pekerjaan Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan di tengah bangsa dan tanah air kita. Dan poin yang ketiga, selesaikan masalah dengan cara yang benar, bukan dengan mogok memberi. Menahan persembahan tidak akan menyelesaikan masalah. Menahan persembahan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Menahan persembahan atau tidak memberi tidak akan menyelesaikan masalah keuangan dalam gereja, tidak akan menyelesaikan masalah keuangan dalam lingkungan masyarakat. Melainkan itu justru akan merusak pelayanan dalam gereja maupun masyarakat. Jika ada ketidakpercayaan atau tata kelola yang kurang baik dalam gereja, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan dengan kasih, ketertiban dan transparan. Menyelesaikan masalah, maka kita harus kembali melihat kepada dalam ajaran Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Menyelesaikan masalah yang baik itu ketika semua memberi diri untuk mengasihi, membawa diri datang dan mulai saling bermaaf. Dan untuk para pelayan dalam gereja maupun masyarakat juga harus membawa diri untuk mengakui kesalahan, bukan dengan cara melarikan diri dari tanggung jawab. Harus beranikan diri untuk datang, membawa diri dan saling terbuka. Maka segala persoalan, masalah itu akan dapat jalan keluar. Selamat malam saudara sekalian, sebelum mengakhiri pertemuan
pagi hari ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan, agar kita jangan pernah membiarkan keterbatasan atau kesalahan manusia menghentikan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena persembahan kita adalah wujud iman yang murni kepada Allah dan bukti cinta yang nyata bagi kemajuan bangsa. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman.